Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan membahas jarak, titik, garis, dan bidang dalam ruang bagian kedua. Mari kita sama-sama mengucapkan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas jarak titik ke bidang. Sebelumnya kita pernah belajar jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Marilah kita lihat materi berikut ini. Sebelum kita belajar membahas jarak titik ke garis, kita harus mengenal dulu beberapa garis, beberapa dalil yang berhubungan dengan garis tegak lurus bidang. Untuk menghitung dimensi 3, kita harus dibantu oleh dalil-dalil untuk menguatkan jalan pemikiran kita. Nah, adapun dalil yang berhubungan dengan garis tegak lurus bidang ada beberapa hal. Yang pertama, dalil pertama. Kita akan lihat dalil pertama ini. Ada garis A tegak lurus garis H. Ada garis A tegak lurus garis G. Kalau kita lihat garis A tegak lurus garis G, garis A tegak lurus garis H. Tegak lurus. Ini tegak lurus. Garis A tegak lurus garis H, garis A tegak lurus garis G. Bidang U melalui garis H dan G. H dan G itu berpotongan. Maka dalilnya itu mengatakan garis A tegak lurus pada bidang U. Jadi kalau keadaan seperti itu, garis A itu tegak lurus bidang U. Kita lihat contohnya. Kubus ABCD UFGH. Apakah DH tegak lurus dengan bidang ABCD? Kita lihat yang kedua, apakah AC tegak lurus dengan bidang BDHF? Kita menggunakan dalil 1 untuk membuktikan garis itu tegak lurus bidang. Kita lihat pembahasan pertama. Apakah DH tegak lurus dengan bidang ABCD? Kita lihat pada kubus. Ini bidang kubus. Kita akan membuktikan bahwa DH itu apakah tegak lurus dengan ABCD. Nah, kita tahu DH dengan bidang ABCD itu DH itu adalah DH itu tegak lurus. DH itu tegak lurus dengan dengan AD. Sudah itu DH juga tegak lurus dengan DC. Sedangkan AD dan DC ini berpotongan. Ini berpotongan. Artinya, kalau DH tegak lurus AD dan DH juga tegak lurus DC, DH berarti ada bidang yang melalui ABCD. Bidang ABCD itu melalui AD dan DC. Jadi bidang ABCD itu itu melalui garis AD dan DC. Berarti kesimpulannya adalah DH tegak lurus dengan bidang ABCD.
Jadi pertanyaannya, apakah DH tegak lurus dengan ABCD? Ya, berarti DH tegak lurus dengan ABCD sesuai dengan dalil 1. Kita lihat yang B. Apakah AC tegak lurus dengan BDHF? Kita lihat AC apakah tegak lurus dengan BDHF. Pada kubus kita lihat AC tegak lurus dengan bidang BDHF. Kita itu ada bidang BDHF, ada garis AC. Kita lihat. Nah, keadaan itu kita lihat. AC itu kita tahu AC itu tegak lurus dengan BD. Nah, kita tahu AC itu tegak lurus BD. Kenapa? Karena dia adalah diagonal pada bidang alas, diagonal persegi. Itu jelas. Kita lihat AC juga tegak lurus dengan DH. AC juga tegak lurus dengan DH. AC tegak lurus dengan DH. DH dan BD itu berpotongan. Berarti AC juga ada bidang BDH. Ada bidang BDHF. Bidang BDHF itu melalui BD dan DH. Berarti kesimpulannya AC itu semuanya AC tegak lurus dengan bidang BDHF. Jadi kalau untuk membuktikan suatu garis tegak lurus sebuah bidang, maka harus ada pada bidang tersebut yang tegak lurus. Harus ada pada bidang tersebut dua garis yang tegak lurus, dan garis tersebut harus berpotongan. Itu dalil 1. Kita lihat dalil 2. Ada garis A tegak lurus, garis A itu tegak lurus. Garis A tegak lurus. Garis A ini tegak lurus bidang U. Dia tegak lurus pada dua garis. Garis A tegak lurus bidang U. Garis B terletak pada bidang U. Kalau keadaan seperti itu, dalil kedua itu, garis A tegak lurus bidang U. Garis B tegak lurus, garis B terletak pada bidang U. Maka garis A tegak lurus bidang garis B. Jadi kalau ada sebuah garis tegak lurus dengan bidang, bisa kita simpulkan semua garis yang ada pada bidang U itu tegak lurus dengan A. Ya, ingat, kita lihat contoh berikut ini. Pada kubus ABCDOFGH, apakah AE tegak lurus dengan BD? B, apakah BD tegak lurus dengan CE? Ingat tadi, kalau dalil pertama ini cukup ditunjukkan dua garis pada bidang tersebut. Dalil kedua ini, kalau sebuah garis tegak lurus bidang, maka semua garis yang ada pada bidang itu tegak lurus dengan garis tersebut. Kita lihat jawabannya. Apakah AE tegak lurus dengan bidang BD? Kita lihat. Dengan BD. Apakah AE tegak lurus dengan BD? Mana AE? AE. Ini AE. AE sudah jelas. BD. Kita lihat gambarkan garis BD. Ini BD. AE tegak lurus dengan BD. Nah, kita tahu bahwa AE itu kita sudah tahu AE itu tegak lurus dengan bidang A, B, C, D. AE itu tegak lurus dengan bidang ABCD. Kenapa AE tegak lurus dengan ABCD? Karena AE tegak lurus AB, AE juga tegak lurus AD.
maka AE tegak lurus dengan bidang ABCD. Sedangkan BD itu pada bidang ABCD. Karena AE tegak lurus dengan bidang ABCD, BD pada bidang ABCD. ABCD ini. ABCD. AE tegak lurus ABCD, BD pada bidang ABCD. Menurut dalil 2, maka kesimpulannya adalah AE tegak lurus dengan BD. Di pertanyaannya, apakah AE tegak lurus BD? Ya, jawabannya. Kita lihat yang berikutnya B. Apakah BD tegak lurus dengan CE? Kita lihat, apakah BD tegak lurus dengan CE? Nah, kita lihat gambarnya. Kita cari dulu garis BD. Garis BD ada CE. Nah, kondisinya kamu harus membuat salah satu bidang. Boleh melalui bidang itu, boleh melalui BD atau melalui CE. Yang paling enak kita buat bidang melalui ACE, yaitu bidang apa? Bidang ACGE. Nah, kalau kita lihat di situ, bidang ACGE itu tegak lurus dengan BD. Jadi BD itu tegak lurus dengan bidang ACGE. Dari mana kita tahu BD itu tegak lurus dengan ACGE? Kita tahu karena BD itu tegak lurus dengan AC. BD tadi tegak lurus dengan AE. Jadi pada bidang ACGE itu sudah ada dua garis yang tegak lurus dengan BD. Otomatis BD itu tegak lurus dengan ACGE. Sedangkan CE itu pada bidang ACGE. Otomatis secara dalil maka BD tegak lurus dengan CE. Ini dalil kedua. Kita lihat dalil ketiga. Ada garis A tegak lurus dengan bidang U. Ada garis A ini tegak lurus dengan bidang U. Ada garis B sejajar bidang U. Kita lihat dalil 3. Garis A tegak lurus bidang U. Garis B sejajar garis A. Karena garis A tegak lurus bidang U, garis B sejajar garis A, maka kesimpulannya garis B tegak lurus bidang U. Jadi kalau ada garis A tegak lurus bidang U, ini bidang U misalnya, ini garis B. Kalau A ini sudah tegak lurus bidang U, maka B juga tegak lurus. Kita lihat contohnya. Pada kubus ABCD UFGH, P titik potong AC dan BD, dan Q titik potong EG dan FH. Tunjukkan PQ tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, kita lihat kalau kita pakai dalil. Pada kubus ABCD FGH, P titik potong AC dan BD, Q titik potong EG dan FH. Kita gambar garis titik P dan titik Q. Ini potongan AC dan BD ini itu titik P. Ada lagi titik potong antara EG dan HF. Itu adalah titik Q. Dia minta buktikan apakah
Apakah tunjukkan PQ itu tegak lurus dengan ABCD. Kita gunakan dalil 3 saja, boleh gunakan dalil 2. Kalau dalil 3, kita lihat AE. AE itu kita tahu, AE tadi kita sudah tahu dia tegak lurus dengan bidang ABCD. Sedangkan PQ itu sejajar dengan AI. Sejajar dengan AI. Maka kenapa PQ sejajar AI? Karena bidang A, C, G, E itu adalah persegi panjang, sedangkan Q dan P masing-masing pada pertengahan sisi-sisi dari persegi panjang. Maka kalau ditarik dia sejajar dengan sisi yang di sampingnya. Jadi PQ itu sejajar dengan AI. Menurut dalil 3 disimpulkan berarti PQ itu berarti tegak lurus dengan bidang ABCD. Tegak lurus dengan bidang ABCD. Jadi 3 dalil ini harus Anda kuasai untuk menghitung jarak titik ke bidang. Karena ini berhubungan dengan garis tegak lurus bidang. Ada lagi dalil keempat. Kita lihat dalil keempat. Dalil keempat itu garis A tegak lurus bidang U. Garis B sejajar bidang U. Garis A tegak lurus bidang U. Garis A tegak lurus bidang U. Ada garis B. Ya, garis A tegak lurus bidang U. Ada garis A juga tegak lurus garis B. Jadi garis A ini tegak lurus garis B. Sini tegak lurusnya. Nah, garis A tegak lurus bidang U. Garis A juga tegak lurus dengan garis B. Maka kesimpulannya garis B sejajar bidang U. Jadi garis B ini sejajar bidang U. Kesimpulannya. Ini banyak contohnya. Masih banyak. Misalnya pada kubus ABCDOFGH. Bisa Anda lihat nanti contohnya. Ini tidak saya beri contoh. Memang ini sengaja karena ini dalilnya dalil 4. Dalil 5. Lihat dari 5. Ada garis A tegak lurus bidang U. Garis A itu tegak lurus bidang U. Nah, tegak lurus itu seperti inilah. Pokoknya kalau ada garis A tegak lurus bidang U, dia harus tegak lurus pada dua garis yang berpotongan itu. Garis A tegak lurus bidang U. Ada bidang P melalui garis A. Ada bidang P itu melalui garis A. Nah, bidang P itu melalui garis A. Maka disimpulkan bidang P itu ini bidang G. Ini bidang P itu tegak lurus dengan bidang U. Jadi kalau misalnya pada kubus tadi misalnya A B C D U F G H, AE tegak lurus dengan bidang ABCD. Maka semua bidang yang melalui AE itu pasti tegak lurus dengan bidang ABCD. Ya, jadi kalau ada kubus seperti itu. Atau ada limas misalnya, limas T ABCD. Nah, ada tinggi limas misalnya T aksen. Maka semua bidang yang melalui titik aksen itu tegak lurus dengan bidang alas limas itu. Itu kalau limas.
Jadi kalau ada garis A tegak lurus bidang U, ada bidang P melalui garis A, maka bidang P itu tegak lurus dengan bidang U. Bisa Anda lihat nanti pada penerapannya. Nah, dari 5 dalil ini insya Allah Anda bisa menghitung jarak titik ke garis. Karena untuk memproyeksikan atau menarik garis tegak lurus ke bidang itu agak sulit. Maka kita butuhkan dalil-dalil untuk memproyeksikannya. Baru kita masuk jarak titik ke garis. Nah, kita ingin menghitung jarak titik A ke bidang U. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menentukan jarak titik A ke bidang U. Yang pertama, buat garis tegak lurus dari titik A ke bidang U. Misalnya kita namakan AA aksen. A aksen itu terletak pada bidang U. Nah, ada yang bisa langsung kita hitung. A aksen itu bisa kita hitung. Tanpa menggunakan rumus sudah bisa kita hitung. Tapi kalau seandainya A aksen itu belum bisa dihitung, maka kita buatlah segitiga melalui A aksen. Nah, ini misalnya, ini kita buat A aksen. Mana? Ini. Ini A aksen. Nah, kalau A aksen ini misalnya belum bisa kita hitung langsung, tuh, misalnya A aksen belum bisa kita hitung, maka kita harus membuat segitiga melalui A aksen. Maka dengan menggunakan rumus segitiga nanti, A aksen bisa kita hitung. Nah, jarak antar titik A ke bidang U itu diwakili oleh A aksen. Nah, tapi ini tidak mudah untuk memproyeksikan titik A itu pada bidang U atau menarik garis dari titik A ke bidang U, menarik garis tegak lurus. Untuk beberapa soal yang tertentu mungkin bisa mudah. Kita lihat contohnya. Contohnya misalnya kita lihat kubus ABCD UFGH dengan rusuk 6 cm dan P di tengah rusuk EH. Hitunglah jarak A ke bidang CDHG. A itu ke bidang CDHG. Jadi CDHG. Yang B-nya, hitunglah jarak B ke bidang ACGE. Nah, mudah-mudahan ini bisa menarik garisnya gampang ya. Hitunglah yang C-nya jarak G ke bidang BFP. P itu di tengah rusuk EH. Silakan Anda perhatikan, kita lihat pembahasan yang A. Misalnya kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm. Hitunglah jarak A ke bidang CDHE. Nah, kalau Anda ingin menarik A ini tegak lurusnya ke bidang ABCD, bidang CDHG itu dari mana A itu ditarik? A ini kalau kita tarik, nah ini ke tegak lurusnya kemana ke bidang ABCD? Berarti kalau A dibuat tegak lurus, garis dari A ke bidang CDA itu yang tegak lurus itu adalah AD. AD itu adalah tegak lurus ke bidang CDHG. CDHG. Berarti di sini tegak lurus. Berarti sudah ada AD adalah mewakili, berarti AD itu adalah merupakan jarak, AD itu merupakan jarak dari jarak A ke CDHG. Kalau AD itu merupakan jarak dari A ke bidang CDHG, berarti AD itu sudah kita tahu, AD itu adalah rusuk kubus. Rusuk kubusnya adalah 6 cm. Berarti jarak dari A ke bidang ABCD itu 6
cm, diwakili oleh AD. Mudah untuk soal ini, karena kita langsung narik garisnya tegak lurus. Kita tahu AD tegak lurus itu ya karena AD tegak lurus CD dan AD juga tegak lurus DH. Otomatis AD itu tegak lurus dengan bidang CDHG. Itu yang pertama. Yang kedua, hitunglah jarak B ke bidang ACGE. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. G ke bidang ACGE. B ini ke bidang ACGE. B ke bidang ACGE. Berarti kita harus membuat garis tegak lurus dari B ke bidang ACGE. Nah, kita tahu bidang ACGE itu tegak lurus dengan bidang alas ABCD. Berarti nariknya pada diagonal bawah. Jadi AC itu tegak lurus dengan BD. Kita gambarkan. Nah, jadi ACGE itu ditarik B dari B itu ke garis ACGE. Kemana nariknya? Berarti dari titik B ini. Dari titik B ini kita tarik ke bidang ACG itu ya adalah ke B sini panjangnya. Nah, di sini. Ini kita tahu BD itu tegak lurus dengan bidang ACGE. Berarti kita tarik dulu dari BD ke dengan ACGE. Berpotongannya kita sebut saja ini adalah, kita sebut saja perpotongan BD dan ACGE itu B aksen. Nah, BB aksen itulah yang mewakili jarak B ke ACGE. Kita tahu panjang BB aksen itu adalah setengah dari panjang BD. Kalau rusuknya ini 6, berarti panjang BD itu adalah setengah dari, berarti panjang BD itu panjangnya adalah 6 akar 2 cm. Berarti BB aksen itu setengah dari 6 akar 2. Berarti dia 3 akar 2 cm. Untuk soal ini ya cukup gampang, jadi tegak lurusnya di sini. Kita lihat yang soal C. Nah, kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, P itu tetap di tengah rusuk EH. Hitunglah jarak G ke bidang BDH. BPF. Kita ingin menghitung jarak BPF. Berarti kita tahu BPF itu kan kita hitung jarak dari G. Berarti kita harus membuat garis yang tegak lurus dari G ke bidang BFP. Nah, kita tahu bidang BFP itu tegak lurus dengan bidang EFGH. Berarti kalau narik dari G tegak lurus ke bidang BFP itu dia tegak lurusnya ke garis FP. Buatlah garis FP. Nah, misalnya itu. Kita kasih di sini tegak lurus. Nah, ini. Tersebut itu garisnya, itu titiknya G aksen. Nah, bagaimana cara menghitung G aksen itu? G aksen itu. Jadi kita ingin hitung jarak G ke BFP. Itu diwakili oleh G aksen. Jadi tegak lurusnya di sini tadi.
Bagaimana caranya? Hitung itu. Ya kita harus membuat segitiga. Segitiga yang melalui GG aksen. Berarti yang paling mudah segitiga melalui GG aksen itu adalah G segitiga PFG. Nah, buat dulu segitiga. Segitiga itu PFG. Lalu bagaimana untuk menghitung GG aksen PFG? Ya, kita menggunakan segitiga FGP itu kita gunakan, boleh menggunakan luas. Maka kita tariklah segitiga bantuannya, itu garis, buat garis dari P yang tegak lurus dengan FG. Nah, di sini kita sebut saja garisnya tegak lurus. Ini sejajar. Nah, di sini tegak lurus. Ini kita sebut saja apalah namanya. Q misalnya, kita sebut saja Q. Q. Nah, sekarang untuk menghitung panjang gigi aksen kita menggunakan luas. Anda perhatikan segitiga F G P. Jadi kalau luas segitiga FGP itu luas segitiga FGP itu kita boleh menggunakan luasnya itu setengah alas. Alasnya boleh kita pakai yang mengenai FG. FG maka FG tingginya itu kalau kita menggunakan alasnya FG berarti tingginya PQ atau QP. Boleh juga akan sama dengannya kalau kita menggunakan setengah alasnya itu PF. Berarti tingginya adalah GG aksen. Nah, kita yang belum punya itu FG, kita sudah punya FG. FG itu 6. Berarti QP itu karena dia Q itu di tengah-tengah, QP itu sama panjangnya dengan F6 juga. Nah, yang kita belum punya itu PF. PF. Jadi kita hitung dulu PF. PF itu kita bisa untuk menghitung PF kita gunakan luas segitiga F F P. Maka FP itu atau PF boleh. PF itu kuadrat sama dengan, berarti siku-sikunya di sini. Nah, berarti dia adalah EF kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. Sedangkan jadi ini EF ini F ditambah EP kuadrat. Nah, berarti EF itu 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Jadi 36 ditambah 9, 45. Berarti PF itu akar 45. Akar 45 itu 45 ya. Akar 45 ya. 45. 45 itu 9 kali 5, berarti ini 3 akar 5. Kalau ini tidak kali 5, ini maka ini turunkan ke sini. Tinggal kita masukkan setengah, kita masukkan sini.
FG itu 6. FG itu 6, sedangkan QP juga 6 panjangnya. QP itu 6 juga. Sama dengan setengahnya ada PF. PF tadi 3 akar 5. 3 akar 5 dikali gigi aksen. Gigi aksen. Jadi setengah-setengahnya coret 3 ya. Jadi kita tulis ini 3 akar 5 kali gigi aksen sama dengan 36. Jadi gigi aksen itu bisa kita hitung 36 12 per akar 5. Ini 12 per 5 akar 5 cm. Jadi inilah jarak dari G ke bidang BPF. 12 akar 5 per 5. 12 itu dari 36 dibagi 3, 12. Itu contoh keempat dari yang nomor C. Sekarang kita lihat contoh kelima. Limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB 6 cm dan AT 8 cm. Hitunglah jarak titik T ke bidang alas, ke bidang ABCD. Nah, kalau kita tahu itu limas beraturan, berarti rusuk alasnya itu persegi. Berarti kalau persegi rusuk alas itu sama panjang 6 semua. Sudah itu rusuk tegaknya itu sama panjang semua 8 cm. Kita minta hitung jarak dari titik T ke bidang ABCD. Berarti kita harus menarik garis dari titik T ke bidang ABCD. Nah, kita ingat sifat limas beraturan. Sifat limas beraturan itu apabila ditarik garis dari puncaknya ke alasnya tegak lurus, atau dengan kata lain puncak diproyeksikan ke bidang alas. Nah, jatuh puncak itu kalau diproyeksikan pada bidang alas, dia jatuh pada titik berat bidang alas. Berarti T itu kalau kita tarik garis tegak lurus pada bidang alas, dia akan jatuh di titik berat bidang ABCD. Titik berat bidang ABCD itu adalah perpotongan AC dengan BD. Jadi kita buat dulu titik potong BD dengan AC. Nah, titik potong BD dan AC itu adalah titik berat bidang alas. Jadi kalau ditarik dari puncaknya ke alasnya limas, maka dia jatuh pada titik berat bidang alas. Itu ingat sifat limas beraturan. Jadi kalau puncaknya kita tarik tegak lurus ke bidang alas, dia pasti jatuh pada titik berat bidang alas. Berarti titik berat bidang alas itu kita sebut nanti tandanya T aksen. Nah, sekarang kita cari. Nah, itu dari titik T kita tarik ke potong AC dan BD itu nanti T aksen namanya. Nah, itu T aksen. Nah, kita disuruh mencari jarak dari T ke bidang alas. Dari T ke bidang alas itu cukup diwakili oleh, jadi jarak T ke bidang alas itu jarak T ke ABCD itu diwakili oleh T aksen. Nah, untuk menghitung titik aksen itu kita gunakan, tidak mudah, tidak langsung bisa. Kita gunakan segitiga A titik aksen. A titik aksen. Jadi segitiga ini A titik aksen ini kita pindahkan keluar sini. Misalnya, boleh kita pindah ke sini. Nah, misalnya. Ini tegak lurus di sini. Ini A, ini T aksen, ini T. Kita tahu rusuk limas tadi panjangnya AT-nya itu 8. Sedangkan titik aksen kita cari
kita mau menghitung panjang titik aksen. AT aksen itu kita tahu adalah setengah dari setengah dari apa? AT aksen itu setengah dari AC. AC itu panjangnya 6 akar 2. 6 akar 2 ya. Maka titik aksen itu adalah 3 akar 2. Berarti ini 3 akar 2 panjangnya. Berarti titik aksen bisa kita cari. Titik aksen itu akar dari AT kuadrat dikurang AT aksen kuadrat. Berarti akar 8 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Oke, 3 akar 2 kuadrat, 8 dikurang 3 akar 2, 8 akar 8 kuadrat itu 64. 64. 3 akar 2 kuadrat. 3 akar 2 itu 9, 18. Berarti di 64 dikurang 18. 64 dikurang 18 itu berarti 6. Ini 54. 46. 46. Benar, 46. 46 ditambah 18. Itu ya 64. Akar 46 itu tidak bisa disederhanakan. Misalnya 4 kali berapa? Oh bisa, 4 kali berapa? 46 itu. Tidak bisa. Jadi, 46 itu 2 kali 23. Jadi tetap panjangnya itu adalah akar 46. Akar 46 cm. Itulah jarak dari T ke bidang ABCD. Kita lihat contoh yang ke-5 mengenai jarak titik ke bidang. Kubus ABCD UFGH dengan rusuk 12 cm dan titik P di tengah rusuk EH. Oleh nanti hubungannya dengan titik P berarti. Ya. Tidak masalah. Tidak, yang penting hitunglah. Hitunglah, ini tidak ada hubungannya. Sampai sini aja, ini hapus. Ya. Sang kubus ABCD FGH dengan rusuk 20 cm, hitunglah jarak C ke bidang BDG. Jarak C ke bidang BDG. C ke bidang BDG, berarti kita buat dulu gambar bidang BDG. Nah, bidang BDG itu. Kita ingin menghitung jarak C ke bidang BDG. Berarti Anda harus membuat garis yang tegak lurus dengan bidang BDG. Jadi jarak C ke bidang BDG itu buat dulu garis tegak lurus dengan bidang BDG. Berarti nariknya garis yang tegak lurus dengan bidang BDG itu adalah CE. Nah, CE. CE ini tegak lurus dengan bidang BDG. Kita sudah tahu tadi CE itu tegak lurus dengan BD. CE itu kan tadi contoh yang depan tadi, CE itu tegak lurus dengan BD. Sedangkan CE juga tegak lurus dengan BG. CE itu tegak lurus dengan BG. Bisa Anda tunjukkan bahwa CE itu tegak lurus dengan BG. Karena CE itu tegak lurus pada dua garis yang ada pada bidang BDG, otomatis CE itu tegak lurus dengan bidang BDG. Nah, permasalahannya kita ingin melihat titik C aksennya itu di mana tempatnya. Berarti kita buat dulu bidang ACGE untuk mencari. Nah, yang CGE dia akan berpotongan dengan BDG. Nah, di garis itu, di garis yang apa itu? Biru apa ungu itu. Nah, titik potong garis itu kita sebut saja itu titik potongnya.
Nah, C aksennya di situ. Titik potong AC dengan BD kita sebut saja namanya O. Jadi jarak dari C ke bidang BDG itu adalah diwakili oleh CC aksen. Nah, di sini juga lurusnya. Berarti C C aksen itu merupakan jarak dari C ke BDG. Nah, sekarang masalahnya kita akan menghitung C aksen itu. Kita keluarkan segitiga OCG misalnya. Nah, misalnya kamu keluarkan segitiga OCG. Berarti di C ini siku-siku. Di sini juga siku-siku. Maka kita untuk menghitung C aksen itu gunakan luas juga boleh. Jadi luas segitiga apa itu? OCG. Itu menggunakan setengah alas. Alasnya boleh dipakai OC. Tingginya berarti CG. CG. Boleh juga alasnya kita pakai OG. OG. Tingginya adalah CC aksen. CC aksen. Kita tahu panjang OC kita sudah tahu sini. OC itu panjangnya OC itu setengah dari AC. Berarti AC itu panjangnya 12 akar 2. Berarti OC itu 6 akar 2. Sudah, CG kita sudah tahu. Yang kita belum tahu CC aksen dengan OG. OG bisa kita hitung menggunakan segitiga. Segitiga untuk menghitung OG itu gunakan segitiga OCG. OCG. Berarti OG itu bisa menggunakan ya OG itu akar dari CG kuadrat. CG kuadrat itu 12 kuadrat ditambah OC 6 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat. Ini 12 kuadrat ditambah 6 akar 2. Kalau ngitung saya itu gini. 12 kuadrat itu sama saja dengan 12 tuti 6 kali 2. Atau saya tulis saja ini adalah 6 kali 2 itu 4 kali 6 kuadrat. Ini ditambah 2 kali 6 kuadrat. Atau dengan kata lain 6-nya keluar. Ini sama dengan 6 akar 6. Nah, itu. 12 6 6 12 itu 2 kali 6. 2-nya kuadrat kan 4 kali 2. Ini 2 kali 6 kuadrat. Jadi 6 kali 6 kuadrat, 6-nya keluar. Maka ini bisa dipakai sini. Setengahnya dicoret, jadi setengahnya dicoret tinggal OC. OC itu 6 akar 2 dikali CG 12. Setengahnya dicoret OG. OG tadi 6 akar 6. 6 akar 6 dikali CC aksen. CC aksen. 6-6-nya dicoret. Akar 2 dengan akar 2-nya coret. 6 akar 6 itu akar 6 kali akar 2 kali akar 3. Berarti ini tinggal 12 sama dengan akar 3. CC aksen. Berarti CC aksen panjangnya 12 dibagi akar 3. Atau dengan kata lain 12 per 3 akar 3. Atau dengan kata lain 4 akar 3. Nah, inilah panjang atau jarak dari C ke BDG.
Nah, ini agak-agak rumit sedikit, ya. Tapi kalau kita menjawab soal ujian nasional atau menjawab menjawab soal dalam bentuk ujian masuk ke perguruan tinggi, ya kita bisa lihat saja itu. Biasanya kalau yang seperti itu jaraknya adalah sepertiga diagonal ruang. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita yang mengenai jarak titik ke bidang. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil hikmahnya dan mendapat ilmunya, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda semua. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Saya Guru Urni didampingi nanti oleh Ibu Fajar Sempurna. Mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa di dalam kesempatan yang akan datang. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.